Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Mary Priska Brusmbiring, calon Guru Penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Tanah Pinem. Pendidikan dikenal kata pengajaran dan pendidikan. Pengajaran bertujuan untuk memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan bertujuan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan salah satu kunci utama untuk mencapai manusia Indonesia yang bermartabat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya. Meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapat pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh, namun tidak akan optimal. Adapun dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun manusia merdeka, kodrat alam, kodrat zaman, filosofi petani, bukan tabula rasa, dan budi pekerti. Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Pembelajaran hanya terfokus kepada ketercapaian materi dan kriteria ketuntasan minimum. Guru kurang memahami karakteristik peserta didik. Pembelajaran berpusat pada guru. Suasana kelas yang tenang, siswa disiplin, dan siswa memahami materi adalah fokus utama guru. Sistem pembelajaran belum sepenuhnya menerapkan sistem Among. Guru dapat membentuk diri peserta didik sesuai dengan yang diharapkan guru. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Siswa bukan objek pembelajaran, tetapi sebagai subjek pembelajaran. Siswa sebagai pemegang kendali pembelajaran. Seorang guru harus mampu memfasilitasi belajar peserta didik agar peserta didik dapat mencapai kebahagiaan yang seutuhnya. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Siswa dapat belajar dari siapa saja dan di mana saja. Memperhatikan kekuatan kodrat anak yang terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam memberikan pembelajaran, seorang guru harus memperhatikan kondisi alam tempat tinggal peserta didik dan perkembangan zaman sesuai zamannya peserta didik. Menghargai perbedaan karakteristik pada anak didik. Seorang guru harus mampu memahami bahwa setiap anak itu istimewa. Mereka memiliki karakteristik dan
pola pikir yang berbeda-beda. Mengemas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak didik kita. Kebutuhan siswa menjadi prioritas utama guru dalam menyajikan pembelajaran. Pembelajaran berpusat kepada anak. Guru hanya berperan sebagai fasilitator dan motivator agar bakat dan minat siswa dapat terasa secara maksimal. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan sistem Among, yaitu dengan melaksanakan prinsip pembelajaran sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso tutwuri handayani. Seorang guru hendaknya bisa menjadi pemimpin di kelas yang bisa menjadi contoh atau teladan bagi peserta didik. Karena biar bagaimanapun, seorang guru adalah role model yang akan ditiru oleh peserta didik. Dan seorang guru hendaknya bisa bergabung di kelas dan memberikan semangat kepada peserta didik. Dan seorang guru hendaknya bisa memberikan dorongan dan arahan kepada peserta didik. Membuat pembelajaran dengan model pembelajaran yang bervariatif. Seorang guru harus mampu menguasai berbagai macam model pembelajaran yang dapat menggugah minat dan ketertarikan siswa dalam belajar. Dalam penilaian, seorang guru tidak hanya memperhatikan aspek pengetahuan saja, tetapi juga memperhatikan aspek keterampilan dan sikap. Dalam hal ini, aspek pengetahuan bukan satu-satunya sebagai sumber seorang guru dapat menilai siswa, tetapi seorang guru juga harus memperhatikan bagaimana kemampuan siswa tersebut dalam hal keterampilan dan sosial dalam bergaul dan belajar di dalam kelas. Dalam pembelajaran, bukan penyelesaian kurikulum dan ketercapaian KKM yang penting, tetapi bagaimana anak dapat mengembangkan bakat dan minatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga pembelajaran itu dapat menuntun anak menjadi manusia yang merdeka seutuhnya. Melatih siswa untuk menerapkan kompetensi abad 21 seperti melakukan 4C, critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Menerapkan pembelajaran yang interaktif, menyenangkan, dan berpusat kepada murid, yaitu dengan menerapkan merdeka belajar dan penguatan profil pelajar Pancasila dengan yang paling penting tidak lagi menuntut siswa dalam pembelajaran tetapi menuntun siswa menuju tujuan hidup mereka.